Janji jadi politik oleh seorang Deddy Mulyadi yang menyatakan pemilu selesai itu adalah janji mimpi bohong. Wadul demi konten. Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi menjawab tantangan dari LSM dan juga Ormas yang menuntut untuk memperbaiki jalan provinsi di Kabupaten Sukabumi, lebih tepatnya di Penjapangan. Seperti yang kita ketahui ya, beberapa waktu yang lalu gabungan LSM dan juga Ormas ini menuntut dan juga mendemo, bahkan memblokade jalan tersebut. Mereka ini meminta ya supaya Gubernur Jawa Barat ataupun pemerintah provinsi untuk segera memperbaiki jalan tersebut ya. Namun rupanya jawaban dari Kang Deddy Mulyadi bikin semua kecewa, di mana Kang Deddy Mulyadi malah mengalihkan anggaran untuk jalan di Penjapangan ke wilayah lain di Kabupaten Sukabumi. Akhirnya para LSM Ormas ini gigit jari ya, tidak jadi mendapatkan proyek. Hal itu tentu saja bukan tanpa alasan ya. Kang Deddy Mulyadi beralasan bahwasanya jika ingin memperbaiki jalan provinsi di Penjapangan ini seharusnya ditertibkan dulu truk-truk tronton bermuatan besar, karena itu tentu saja akan merusak kualitas jalan, sehingga ketika diperbaiki jalan pun nantinya tidak akan bertahan lama. Nah, untuk informasi selengkapnya mari kita simak sama-sama videonya. Maka ini adalah uang rakyat. Maju semua. Gimana sih? Katanya uang rakyat, tapi kok demonya merusak? Demo tuh nggak boleh merusak seperti ini. Hidup rakyat. Hidup rakyat, hidup Maka rakyat. kalau hari ini ada pembiaran janji jadi politik oleh seorang Deddy Mulyadi yang menyatakan pemilu selesai itu adalah janji mimpi bohong. Wadul demi konten. Sehingga ditonton oleh jutaan orang yang menghasilkan duit adalah pemilik konten. Saya sebagai ketua LSM sepakat dengan teman-teman yang ada di berkumpul sini. Mari kita wakafkan diri kita untuk berjuang demi lingkungan kita. Nyanyi lagi. Waduh, malah nyanyi. Ini yang berdemo Ormas ya. Entah mewakili siapa dia, tapi atas nama rakyat sih ya. Rakyat yang mana saya juga nggak tahu nih, Ormas ini ya. Sampai merusak pagar. Mungkin ada sedikit lah tadi penutupan akses. Mohon maaf juga kepada masyarakat yang terganggu perjalanannya. Mudah-mudahan hari ini tuntutan dari kami, Paguyuban Jampang Tandang Makalangan dan Ormas Garis dan masyarakat semua yang ada di Kecamatan Lengkong, Pebuaran sampai Jampang Tengah, mudah-mudahan didengar oleh pemangku kebijakan. Prinsipnya tuntutannya hanya beberapa poin saja. Sebetulnya kita tidak muluk-muluk. Kita ingin segera secepatnya dengan adanya surat dari gubernur terkait pembangunan yang ada di Kiara 2 sampai Cikembar ini dipending dikarenakan ada penyebab, itu adalah odol kendaraan yang MST, mobil dengan sumbu tinggi, hari ini menghambat, imbasnya kepada masyarakat. Tidak dibangunnya rekonstruksi perbaikan jalan Cikembar Kiara 2. Tapi hari ini mudah-mudahan dengan adanya audensi dan aksi masyarakat hari ini bisa terrealisasi, dan betul-betul kita menuntut ada supremasi hukum dari dinas terkait, yaitu adalah Dinas Perhubungan terhadap kendaraan-kendaraan yang overload ini. Begitu. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin juga akan kita laporkan kepada pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat. Keinginan masyarakat ini nggak ada tanggapan, walaupun belum begitu memuaskan. Karena memang jawaban-jawabannya juga harus dikoordinasikan dengan pihak internal dinas ya. Di sini juga kita didorong agar jalan dari Lengkong ke Kiara 2 ini bisa segera diselesaikan. Saya kira itu, walaupun memang anggarannya sudah tidak ada, sekarang memang sudah dipending, dan baru ada jalan perawatan aja ataupun kebijakan perawatan aja. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seluruh warganet dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih pada akang-akang yang meluapkan kekecewaan dan kemarahan akibat jalan Jampang Tengah Kiara 2 dalam keadaan rusak. Dan saya tegaskan bahwa anggaran untuk alokasi jalan tersebut kami alihkan ke jalan-jalan provinsi lain di wilayah Kabupaten Sukabumi. Sehingga ya, ruas yang lain tahun ini saya nyatakan 99%
dalam keadaan baik setelah nanti proyeknya berjalan. Ruas jalan tersebut kami alihkan kenapa? Karena tiap hari dilewati truk-truk Toronton, Sumbu 3, overload. Sehingga kalau kami membangun jalan tersebut dengan nilai kontrak 68 miliar, besar. tidak ada artinya sama dengan buang garam ke laut. Karena mungkin dalam waktu 5 bulan, 6 bulan akan hancur lagi. Jelas. Sehingga solusinya kita ingin benahi dulu truk overloadnya, baru kita akan bangun jalannya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Akang sudah menyampaikan kemarahan dan kekecewaannya, kami dapat memahaminya. Tetapi kami ingin anggaran negara ini tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan, dinikmati oleh banyak orang, bukan hanya dinikmati oleh para pengusaha. Mae ari mau dibangun mah Pak Gub, ari mau dibangun mah ek dialihkeun aya kumaha oge lah kebijakan-kebijakan kumaha gubernur we kumaha Kang Dedi meureun. Ngantong nyalahkeun rakyat atau tong nyalahkeun masyarakat. Lamun ayeuna masyarakat turun ka jalan, mobil gelede ek diberhentikeun ku rakyat ku masyarakat gitu. Ek diantep wae, ek dibiarkeun wae. Tinggal berhenti. Seharusnya kebijakanana tong kitu, cari solusi terbaik. Sok tutup make gapura. Cara baheula deui meureunan. Lain ayeuna solusi can aya geus main alihkeun wae kan gitu. Teu bijak Pak Gub. Kurang bijak untuk orang Jampang. Araredan. Waduh. Sok instruksikeun atuh ka Dinas Perhubungan. Jadi jangan dirugikan. Ini hari ini yang dirugikan tuh masyarakat. Berarti tidak adil kalau begitu mah Bapak gitu kan. Mengatakan Jabar istimewa. Hari ini tidak ada istimewa untuk orang Jampang gitu kan. Tapi itu kan kesalahan pemerintah, berarti ada pembiaran. Nah hari ini kami berharap masyarakat secepatnya Bapak itu merespon audiensi yang dihasilkan kemarin dan ada aksi kemarin, seharusnya merespon dengan adanya tindakan tegas. Suruh bawahan-bawahan Bapak itu melakukan penegakan hukum, bukan dalam artian pembangunannya di pending ataupun dialihkan. Jangan yang jadi korban masyarakat dong. Gak adil itu, Kang Dedi. Abdi si peci merah di Jampang. Ada si peci merah nih di Jampang ya. Bade nanggapi tanggapan Bapak Aing, Bapak Gubernur Jawa Barat, anu berkaitan aksi demo warga masyarakat Pajampangan, masalah jalan butut, jalan provinsi, anu ti lengkong dugi ka Kiara 2. Anu sakedah nama eta teh tos rengse. Nah ayeuna jalan tersebut teh mungkin ruksak, terbengkalai. Alasan Bapak kunaon anggaran teu diturunkeun, jalan teu dibangun. Sabab ibarat micen uyah ka laut, eueuh manfaatna, eueuh gunana, da jalan dibangun oge gancang ruksak akibat kendaraan-kendaraan anu overload. Jelas lah pasti akan cepat rusak. Kebijakan jeung kewenangan eta aya di Bapak. Bapak kan selaku pemimpin, selaku gubernur di Jawa Barat. Apakah Bapak teu wantun nyetop kendaraan-kendaraan anu memang kapasitasnya overload? Jalan provinsi kekuatannya 8 ton. Mobil-mobil anu galalede ngangkutna Puluhan ton. 30 ton. Tapanginten kembali deui ka Bapak sebagai gubernur. Coba abdi nyuhunkeun ketegasan Bapak. Lamun teh mah aya pengusaha-pengusaha nakal, coba atuh ku Bapak sikapi. Abdi tos bersuara Bapak seringkali kaitan masalah pertambangan. Anu memang ngaruksak alam, tapi Bapak teu muncul-muncul. Aya naon ku naon? Apakah Bapak sieun? Hainggakeun Bapak teu aya muncul. Abdi
Terus ngadamel surat terbuka kaitan PT Golden, PT Wilton, PT GMB nu memang jelas ngaruksak alam. Tapi hari ningali di luar mah bapak teh gagah. Di Ciamis, di Kuningan, di Cirebon kaitan pertambangan teh nu kararitu. Nah, hari ka Jampang bapak teh ciga teu wantun gitu, ciga sieun. Kunaon bapak teu wantun dengan perangkat bapak jeung tim-tim bapak nyetop atau manggil perusahaan-perusahaan memang nu ngalaleuyeun Pak. Ulah dugi ka imbasna ka masyarakat. Ya panginten upami bapak teu wantun mah wios abdi masyarakat siap turun megatan eta mobil nu bararadag gitu Pak. Nggak tinggal turun. Upami bapak teu wantun mah mung bilih ayana naon bapak kedah tanggal waler insyaallah abdi nurunkeun pasukan megatan mobil nu bararadag eta. Hapunten pisan bapak. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sobat semuanya seperti itu tadi ya, tuntutan dari para LSM, warga dan juga ormas, dan kemudian jawaban dari Kang Deddy Mulyadi. Dan sebenarnya anggaran untuk pembangunan jalan di Penjambangan ini akhirnya dialihkan ya ke wilayah di tempat lain di Sukabumi ya. Tentu menurut saya ini hal yang keputusan yang baik dan juga tepat sekali. Karena memang jika jalan itu diteruskan dibangun selama truk-truk odol ataupun truk dengan bertonase puluhan ton ini masih melintas di jalan tersebut, pasti akan cepat rusak lagi. Kapasitas jalan provinsi itu kan hanya 8 ton maksimalnya. Sedangkan yang lewat itu ya berpuluh-puluh ton, ada yang 30 ton, 20 ton, bahkan ada yang 40 ton. Nah itu pasti akan cepat rusak. Kemudian tadi daripada warga ini, kenapa Kang Deddy Mulyadi tidak mengambil tindakan ataupun sikap yang tegas? Tadi kan bisa mendengar ya kita ya, bahwasanya jalan itu akan dibangun. Tetapi sebelum itu Kang Deddy Mulyadi ataupun pemerintah provinsi akan merapihkan dulu ya truk-truk yang besar ini yang sering lewat, yang overload ya akan dirapihkan dulu. Mungkin akan dilarang atau mungkin menggunakan truk kecil nantinya untuk mengangkut barang ya. Mungkin akan seperti itu. Bukan berarti Kang Deddy Mulyadi tidak memperhatikan, bukan berarti Kang Deddy Mulyadi tidak mau membangun. Seperti yang dikatakan tadi, jika dibangun itu paling sebulan, 6 bulan atau mungkin setahun itu jalan pasti hancur lagi. Karena truknya itu truk gede sumbu 3 ya. Tonasenya pun ya berpuluh-puluh ton, pasti akan cepat rusak. Nah, Kang Deddy Mulyadi makanya solusinya yaitu merapikan dulu nih truk-truk ini, perusahaan-perusahaan ini, transporter ini kan, supaya mungkin ya menggunakan truk-truk kecil nantinya yang memang tonasenya tidak melebihi kapasitas jalan ya, atau bagaimana nanti pasti ada solusinya. Nah jadi ya mohon bersabar, Kang Deddy Mulyadi tidak tidak membangun ya. Kemudian tadi ada juga beberapa ormas ya, dari ormas apa gitu kan tadi yang merobohkan pagar. Mereka itu berdemo mengatakan ini pagar milik rakyat, dibuat dari uang rakyat, tetapi kenapa kok pagarnya malah dirusak? Tetapi kenapa demonya kok malah merusak gitu loh? Memangnya nggak bisa demonya damai biasa aja gitu, nggak perlu merusak fasilitas umum. Apalagi di ormas. Nah ormas ini mengatasnamakan siapa? Mengatasnamakan kelompoknya atau mungkin mengatasnamakan masyarakat, mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana dulu nih yang diwakili oleh para ormas-ormas ini kan? Jangan mengatasnamakan rakyat kalau memang ternyata itu untuk kelompoknya mereka, untuk kelompok sendiri gitu kan. Nah jadi banyak juga ya sebenarnya yang berdemo damai, berdemo tidak merusak. Mereka baik-baik saja gitu. Kenapa sih demo itu harus ada yang dirusak gitu loh? Memangnya nggak bisa gitu demo damai ya. Nah kemudian tadi si peci merah dari Sukabumi ya, dari Penjambangan mengatakan apakah Kang Deddy Mulyadi sieun? Takut maksudnya kan. Apakah Kang Deddy Mulyadi tuantun, ya itu berarti bahasa Indonesianya gak berani lah gitu lah. Nah ini bukan masalah nyali, bukan masalah berani, bukan masalah takutnya. Sudah dijelaskan oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu jalan dibangun, tapi nanti akan dirapihkan dulu. Si transporter ataupun si perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Penjambangan itu yang menggunakan jalan provinsi itu. Sabar, akan dirapihkan. Kang Deddy Mulyadi kan berkata seperti itu. Nah untuk sementara ini jalan ya anggaran yang tadinya untuk memperbaiki jalan di Penjambangan ini akhirnya dialihkan ke wilayah lain di Kabupaten Sukabumi. Nah jadi sabar lagi ya warga Penjambangan, sepertinya masih lama nih untuk mempunyai jalan baru karena memang akan ditertibkan terlebih dahulu truk-truk tronton yang besarnya, terutama yang overload ya, yang tonasenya
melebihi kapasitas maksimal jalan provinsi ya. Jadi akan ditertibkan, akan dirapikan terlebih dahulu, baru mungkin setelah tertib, setelah sesuai dengan aturan jalan di situ ya, baru mungkin kan akan dibangun. Nah sobat semuanya, bagaimana menurut sobat semuanya ya terkait masalah Kang Deddy Mulyadi yang didemo dan juga dituntut terkait perbaikan jalan di Kabupaten Sukabumi, lebih tepatnya di Jampang ini. Namun rupanya jawaban Kang Deddy Mulyadi di luar dugaan, di mana Kang Deddy Mulyadi malah mengalihkan anggaran perbaikan jalan tersebut ke wilayah lain di Kabupaten Sukabumi. Nggak jadi dapat proyek dong ya. Jika punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.